saya kira banyak oknum-oknum dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama selalu menyerang PWI dengan identitas. Kemudian juga agama, belum ada kebutuhan hukum menjadi paling. Nah, hari ini PWI nanti akan menyampaikan, Yai Abbas akan menyampaikan langsung kedatangan beliau ke sini kepada awak-awak teman-teman media. Dan tentunya sebelum beliau menyampaikan, mari kita berdoa dulu atas meninggalnya, atas wafatnya Syekh Ayatullah Ali Khomeini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet sana, saya baca pegangan kan. Cara yang baik untuk diminta untuk datang memberikan keterangan sekitar masalah kasus yang sedang berlangsung, khususnya masalah yang berkaitan dengan kasus saudara Zen dan masalah yang berkaitan dengan komentar-komentar yang dan sangat melukai dan sangat merugikan daripada kita semua sebagai organisasi PWI Laskar Sabila Berbadan Hukum. Kemudian maksud kedatangan ini akan memberikan keterangan, memberikan satu press pada seluruh masyarakat dan seluruh siapapun oknum-oknum yang ada di Indonesia ini untuk jangan sekali-kali mengumbar kata-kata kebencian, jangan sekali-kali mengumbar dan mengklasifikasi orang sebelum ada keterangan yang jelas atau tabayyun. Kemudian saya harapkan dengan adanya laporan ini adalah yang pertama bagi PWI sendiri adalah kerap kali kadang-kadang PWI itu beberapa oknum menuduhnya kalau PWI itu PKI. Padahal kami bukan PKI, kami itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdlatul Ulama dan pesantren. Bahkan mungkin kami lebih paham agama daripada mereka. Jadi sangat-sangat tidak benar sekali, bahkan didirikannya pun di Cirebon, di Buntet Pesantren. Buntet Pesantren adalah pesantren besar di Jawa Barat, di Cirebon. Maka dari itu, jelas ini adalah fitnah, tapi ini selalu digulirkan oleh oknum-oknum yang tidak benar. Dan kalau seumpama kita itu baca daripada perjalanan sejarah perpolitikan ini terapkan fitnah tentang PKI ini selalu digulirkan oleh orang-orang yang tidak benar di Indonesia di dalam rangka menghancurkan lawannya. Rasa terganggu. Jadi kalau seumpama program mereka dan gerakan mereka itu mulai agak ya ada yang mengusik, ada yang menentang, itu selalu mereka menuduhnya itu PKI. Itu bukan terjadi pada PWI saja. Sejak zaman dulu itu. Siapapun orangnya yang mengganggu pergerakan mereka pasti PKI. Kemarin, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar Islam, isinya para ulama pun tidak luput daripada tuduhan PKI. Ansor, Banser pun dituduh di framing kata PKI. Kali ini sekarang bahwa jargon PKI itu masih digunakan oleh mereka untuk menghajar lawan-lawannya, untuk supaya tidak ada satupun orang yang mampu menghentikan pergerakan mereka yang sangat destruktif di Indonesia ini. Dan rakyat Indonesia harus mampu menghentikan itu. Kenapa sebab? Karena ini oknum-oknum sangat tidak bagus. Ini oknum-oknum sangat tidak memandang hukum, apalagi adab, apalagi akhlakul karimah. Kita ini bangsa Indonesia. Jangan sampai kita semua dibuat rendah oleh orang lain, apakah ulamanya, apa kiainya, apa sejarahnya, apa bangsa, apa eksistensinya. Tidak boleh. Kita ini bangsa merdeka. Kita ini punya harga diri. Kita punya harkat.
Kita punya kebesaran, kita punya sejarah. Yang mungkin sejarah kita lebih besar daripada sejarah orang lain. Tetapi kali ini ada beberapa oknum atau klan yang sangat-sangat rasis, sangat-sangat meremehkan, merendahkan, bahkan membelokkan sejarah, bahkan sudah terbukti memalsukan. Ini adalah tugas kita sebagai bangsa Indonesia. PWI hanya mengantarkan, PWI hanya memberikan satu hanya mengawali. Sebetulnya perjuangan Indonesia ini harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dan tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar rakyat, tetapi juga kepolisian, tapi juga militer, tapi juga pemerintah. Bagaimana mungkin kalau seumpama pemerintah kita itu masih ambivalen terhadap rakyat? Bagaimana negara ini bisa aman, bisa tegak ketika militer dan kepolisiannya tidak mau menindak orang yang salah? Di sinilah PWI berdiri di atas kepentingan rakyat dan kepentingan agama, kepentingan masyarakat, khususnya masalah berkaitan dengan harga diri kita, sejarah kita, eksistensi kita sebagai bangsa Indonesia ini harus ada yang membela. Karena sampai detik ini saya belum melihat ada orang yang mampu dan ada orang yang berani membela bangsanya sendiri. Bangsanya diacak-acak, banyak yang diam. Sejarahnya dibelokkan, banyak yang berdiam. Ulama dan kiainya direndahkan, diinjak, itu banyak yang diam. Tidak pemerintahnya, tidak ulamanya, tidak kiainya, tidak militernya, semuanya diam. Bahkan saya lihat condong lebih ambivalen. Saya tidak tahu bagaimana, wallahu a'lam bishawab, tetapi yang saya lihat bangsa dan negara ini, rakyat ini, Indonesia ini belum ada yang berani membela sampai ini. Maka PWI itu tampil untuk membela, memberikan contoh kepada masyarakat. Bahwasanya bangsa kita tidak boleh ada yang merendahkan. Bahwa kiai-kiai ulama kita dan tokoh-tokoh kita tidak boleh ada orang sembarangan untuk menuduh ini, menuduh itu. Tidak lagi di Indonesia itu ada orang-orang dan oknum-oknum berbicara sembarangan. Inilah menuduh ini, mencaci maki, ini menyebutkan binatang. Ini bukan sekedar menghancurkan moral, bukan menghancurkan akhlak, menghancurkan agama itu. Termasuk menghancurkan tatanan daripada sejarah dan perilaku sosok Romo yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita di Indonesia. Cara yang baik dengan akhlak yang sudah betul-betul ditata rapi secara sosial. Ini dengan adanya orang-orang semacam ini ketika dibiarkan, maka kita akan hancur akhlak. Kita akan gampang mencaci orang, kita akan gampang memfitnah orang, menuduh orang, bahkan menyebut dengan kata-kata yang kasar, yang sama sekali keluar dan tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan tata cara para leluhur kita, tata cara ketimuran kita, tata cara keindonesiaan kita. Kita ini tidak pernah diajari untuk menjelek-jelekan kiai. Kita tidak pernah diajari untuk menuduh bahwa kiai itu babi, kiai itu anjing, menyebut kiai anjing, tidak. Orang Indonesia itu tidak pernah diajari. Tapi detik ini kalian semua bisa lihat profil daripada mental dan akhlakul karimah masyarakat Indonesia. Lihat di media sosial sangat luar biasa. Kiai tidak ada harganya, pemerintah tidak ada harganya, militer tidak ada harganya, kepolisian tidak ada harganya, masyarakat Indonesia sejarah tidak ada harganya. Bayangkan mau jadi apa bangsa ini? Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. PWI itu hanya mengawali, mengantar kalian. Ayo kita sama-sama bergerak. Bangsa Indonesia, bangsa Indonesia. Bela itu bangsa kita. Bela itu agama kita. Bela itu para ulama kita, tokoh-tokoh kita, sejarah kita bentengi, makam kita bentengi. Jangan ada lagi orang-orang yang dari berkuat-kuat menjelekkan bangsa kita, menjelekkan presiden kita, menjelekkan pemerintah kita, menjelekkan militer, mengadu domba militer kita, mengadu domba kepolisian kita. Yang satunya menjelekkan polisi, satunya memuji militer, yang satunya memuji polisi lokal, menjelekkan militer. Ini ada apa ini? Militer dengan kepolisian adalah dua varian yang tidak boleh dipisahkan. Harus bersatu dalam masalah hikmah. Pemerintah itu harus kita hormati. Boleh Anda mengkritik, boleh Anda itu memberikan usul yang keras, tapi tidak boleh menjatuhkan harga diri dari pemerintah. Karena presiden dan pemerintah itu dipilih oleh rakyat, dipilih oleh kita. Jadi kali ini ada beberapa orang yang mengajar. Maka dari itu, mari kita hentikan. Detik ini kita hentikan. Mari kita hari ini kita hentikan. Mulai hari ini bersama PWI Laskar Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk menjelaskan.
Oke, ini penjelasan.